Baik, yang pertama, apa itu keterampilan belajar? Keterampilan merupakan kecakapan melakukan suatu tugas tertentu yang diperoleh dengan cara berlatih terus-menerus. Karena keterampilan tidak datang sendiri secara otomatis, melainkan secara sengaja diprogramkan melalui latihan terus-menerus. Kalau keterampilan belajar merupakan suatu keahlian tertentu yang dimiliki oleh siswa. Jika keahlian tersebut dilatih terus-menerus, akan menjadi suatu kebiasaan yang baik bagi siswa dalam belajar. Jadi, dapat disimpulkan kalau keterampilan belajar adalah suatu sistem metode dan teknik yang baik dikuasai oleh siswa tentang materi pengetahuan atau materi belajar yang disampaikan oleh guru secara tangkas, efektif, dan efisien. Yang tentunya keterampilan belajar tersebut harus dilatih sehingga siswa menjadi terampil dalam menjalani pembelajaran di sekolah. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri selanjutnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis keterampilan pokok belajar. Yang pertama ada keterampilan mencatat dan menulis. Mencatat bertujuan untuk meningkatkan daya ingat atau membantu dalam mengingat apa yang tersimpan dalam memori mengenai poin-poin kunci, konsep utama, dan keterkaitan dari suatu yang kita baca atau kita simak. Menulis adalah sebuah keterampilan berbahasa yang terpadu yang ditujukan untuk menghasilkan sesuatu yang disebut tulisan. Yang kedua ada keterampilan mengingat dan menghafal. Mengingat yang didasari oleh kebutuhan serta kesadaran untuk mencapai tujuan belajar lebih lanjut adalah termasuk aktivitas belajar. Menghafal adalah suatu aktivitas menemukan suatu materi verbal di dalam ingatan sehingga nantinya dapat diingat kembali secara harfiah sesuai dengan materi yang asli. Selanjutnya ada keterampilan mengatasi kejenuhan. Kejenuhan dalam belajar ialah rentang waktu tertentu yang digunakan untuk belajar, tetapi tidak mendatangkan hasil. Seorang siswa yang mengalami kejenuhan belajar merasa seakan-akan pengetahuan dan kecakapan yang diperoleh dari belajar tidak ada kemajuan. Tidak ada kemajuan hasil belajar daripada umumnya tidak berlangsung selamanya, tetapi dalam rentang waktu tertentu saja, misalnya seminggu. Namun, tidak sedikit siswa yang mengalami rentang waktu yang membawa kejenuhan itu berkali-kali dalam satu periode belajar tertentu. Selanjutnya ada keterampilan bertanya. Keaktifan siswa dalam proses belajar tampak apabila siswa memberikan komentar terhadap materi yang dibahas, bertanya tentang bahan-bahan yang tidak dipahami, dan berusaha menjawab pertanyaan yang dilontarkan guru atau dari teman sekelas. Selanjutnya ada keterampilan dalam penyusunan dan penyelesaian tugas-tugas. Siswa yang sedang menjalani studi atau belajar dituntut untuk menyelesaikan tugas-tugas tertentu untuk setiap mata pelajaran. Salah satu faktor penentu kesuksesan siswa dalam belajar adalah sejauh mana siswa dapat menyelesaikan dengan baik tugas-tugas yang dituntut oleh guru. Selanjutnya ada keterampilan mengerjakan tes. Kadangkala siswa itu gagal dalam ujian bukan disebabkan oleh ketidaktahuan, melainkan oleh kekeliruan dalam strategi mengerjakan tes. Tes itu ada dua. Yang pertama ada mengerjakan tes ujian, yang kedua ada mengerjakan tes objektif. Kalau mengerjakan tes uraian itu seperti esai, selanjutnya mengerjakan tes objektif itu bisa seperti PG ya. Selanjutnya ada keterampilan mempersiapkan ujian. Ujian yang dihadapi siswa tidak hanya menuntut kemampuan akademis, tetapi sikap mental juga sangat menentukan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan siswa dalam mempersiapkan diri menghadapi ujian adalah persiapan mental, menjaga kesehatan badan, dan kepercayaan pada diri sendiri. Selanjutnya di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi keterampilan belajar. Faktor yang mempengaruhi keterampilan belajar adalah pengetahuan, pendidikan, pengalaman, lingkungan, dan fasilitas, kebiasaan, kebudayaan, dan usia.
Menurut Green 1984 dalam Nota Atmojo 2005, semakin tinggi pengetahuan dan pendidikan seorang akan meningkatkan keterampilannya. Bertambahnya pengalaman seseorang akan menambah keterampilannya. Adanya lingkungan dan fasilitas yang mendukung akan meningkatkan keterampilan, kebiasaan sehari-hari dan budaya setempat. Akan mempengaruhi keterampilan seseorang. Semakin bertambahnya usia seseorang akan bertambah pula keterampilannya. Di sini juga ada faktor-faktor yang mempengaruhi keterampilan secara langsung. Yang pertama itu ada motivasi. Motivasi merupakan sesuatu yang membangkitkan keinginan dalam diri seseorang untuk melakukan berbagai tindakan. Motivasi inilah yang mendorong seseorang bisa melakukan tindakan sesuai dengan prosedur yang sudah diajarkan. Lalu yang kedua ada pengalaman. Pengalaman merupakan suatu hal yang memperkuat kemampuan seseorang dalam melakukan sebuah tindakan atau keterampilan. Pengalaman membangun seseorang untuk bisa melakukan tindakan-tindakan selanjutnya menjadi lebih baik yang dikarenakan sudah melakukan tindakan-tindakan di masa lampaunya. Lalu yang ketiga ada keahlian. Keahlian yang dimiliki seseorang akan membuat keterampilan dan melakukan keterampilan tertentu. Keahlian akan membuat seseorang mampu melakukan sesuatu sesuai dengan yang sudah diajarkan.